dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai pada minggu Prapaskah yang kelima ini dengan menyatakan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama kita mengujikan kusiapkan hatiku Tuhan. Di dalam ibadah minggu Prapaskah yang kelima ini ya Bapa, kami jemaat-Mu di KPU Paul Kadus Marmo menghadap hadirat Tuhan. Kami menaikkan syukur kami atas setiap berkat dan pemberian Tuhan yang nyata, yang mengalir dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sertai dan pimpinlah kami di dalam masuk dan mengikuti ibadah minggu ini, sehingga ibadah minggu menjadi sarana bagi pemeliharaan iman kami. Sekalipun saat ini kami berada di dalam peribadatan di masing-masing rumah tangga, dan kami pun percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah tangga orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini sepenuhnya kami naikkan. Dan kami mohon dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu Prapaskah yang kelima ini kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Yohanes. Dari kitab Injil Yohanes pasal 11. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati."
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menerapkan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini, Mama telah menerima mendengarkan firman Tuhan yang diberikan tema percaya Allah yang membangkitkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehidupan manusia senantiasa dipenuhi dengan beraneka ragam harapan. Ya, secara umum orang berharap setiap harapan yang ada dalam hendaknya itu nantinya akan terkabul. Tapi sayangnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit harapan yang ada dalam diri kita bisa terkabul. Ada beberapa harapan yang tidak terkabul. Bagi beberapa orang akan menimbulkan kekecewaan. Mungkin Bapak Ibu pernah kecewa ketika harapannya tidak terkabul. Bapak Ibu dan Saudara, demikian juga dalam kehidupan Marta dan Maria. Mereka berdua berharap bahwa sesaat setelah mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, besar harapan mereka untuk Tuhan Yesus segera datang, menjamah dan menyembuhkan Lazarus yang baru sakit. Marta, Maria memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka berdua juga mengerti dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetapi rupanya apa yang menjadi harapan Marta dan Maria menjadi kandas ketika waktu demi waktu mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tak kunjung datang hingga akhirnya Lazarus meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan yang kandas bisa jadi menumbuhkan prasangka yang tidak baik, seperti halnya yang dialami oleh Marta dan Maria. Harapan mereka kandas. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus terlambat. Tuhan Yesus terlambat untuk memberikan pertolongan. Bukankah dalam kehidupan keseharian kita ada kalanya kita merasakan hal yang demikian? Harapan yang kandas kemudian menumbuhkan kekecewaan. Biasanya
Orang kalau kecewa kepada Tuhan Yesus, ya, tidak mau untuk berterus terang, karena apa? Takut, ya, takut dihukum Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu kecewa, marah sama temannya, sama tetangganya, wah, bisa jadi emosinya begitu meluap, bisa jadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan kekecewaan itu bisa terngiang-ngiang, bisa tersimpan berapa lamanya. Oleh karena itu, marilah kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 pada minggu ini. Kita bisa menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan juga tidak datang lebih cepat. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Waktu Tuhan, pertolongannya tepat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu ini kita belajar bagaimana kita menghidupi iman yang di dalamnya terkandung suatu kesabaran. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Sebab tidak sedikit orang jatuh dalam ketidaksabaran yang nantinya juga akan berujung kepada kekecewaan. Di sini Marta dan Maria belum mengerti akan rencana Tuhan Yesus yang memang sengaja menunda kedatangannya. Tetapi nyatanya Tuhan Yesus punya rencana yang lebih indah daripada rencananya Maria dan Marta. Tuhan Yesus menghendaki Lazarus dibangkitkan, namun demikian Tuhan Yesus juga menghendaki supaya semakin banyak orang yang melihat kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Mukjizat ini boleh membangkitkan iman setiap orang. Di sini Maria dan Marta juga mendapatkan bimbingan secara privat supaya mereka berdua lebih dekat, lebih mengenal dan mengerti pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah banyak mendengar, menerima informasi tentang wabah virus corona yang hampir melanda semua negara di dunia. Ada banyak orang yang hidup di bawah ketakutan, kekhawatiran akan wabah virus ini. Tetapi melalui sapaan firman Tuhan, kita diajar bagaimana kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan ini tepat pada waktunya. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan akan kita rasakan, sehingga jangan sampai kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran, terlalu dikuasai oleh ketakutan. Tetapi dalam iman itu hendaknya disertai dengan perbuatan yang nyata, seperti yang diungkapkan di atas. Iman di dalamnya terkandung suatu kesabaran. Bagaimana kita sabar menantikan pertolongan Tuhan? Iman yang disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pemerintah Republik Indonesia telah menghimbau, telah menginstruksikan kepada seluruh warga negara dan instansi untuk waspada terhadap wabah virus corona ini. Maka kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, kita adalah warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah tunjukkanlah kita semua sebagai warga negara yang baik, yang mentaati, mematuhi himbauan, instruksi dari pemerintah negara Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan rohani, merasa beriman, merasa sok sakti, sok kuat, tidak mau mentaati. Nah, ini akan menjadi suatu batu sandungan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merendahkan segala sesuatu yang telah
dihimbau, diinstruksikan oleh pemerintah. Marilah kita saat ini memiliki kesabaran di dalam iman. Sabar untuk sementara waktu tidak berjabat tangan, ya tak? Sabar untuk sementara waktu tidak sedikit dulu, ya. Sabar untuk sementara waktu tidak berkumpul-kumpul. Sabar untuk sementara waktu ngampet, ya, tidak berdolan ke mall, berwisata, ya. Kita semua prihatin. Dengan didasari doa, semoga wabah ini segera tertangani dan terselesaikan. Ada hal yang lebih penting untuk menunjang kehidupan bersama. Iman, di dalamnya terkandung kesabaran, ada perbuatan iman yang nyata yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita di setiap hari. Pada akhirnya marilah dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini, Bapak Ibu dan Saudara, yang saat ini kita tidak selenggarakan di gereja, tapi kita selenggarakan di rumah kita masing-masing berupa ibadah rumah tangga. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk menumbuhkan iman di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita yakin bahwa Allah membangkitkan. Jikalau pada waktu dahulu kuasa Allah membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari lamanya, kuasa Allah membangkitkan iman Marta dan Maria, kuasa Allah membangkitkan spirit iman umat Yahudi pada waktu itu sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus membangkitkan sukacita kita semua, membangkitkan iman kita semua, membangkitkan pengharapan kita semua, sehingga kita tidak perlu terlalu takut, terlalu khawatir. Marilah sukacita ini tetap meluap dalam kehidupan kita. Pengharapan, iman, kasih, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sanalah kita menjadi hebat. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, marilah kita bersatu hati masuk di dalam pokok-pokok doa sahabat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas taburan firman Tuhan yang kami terima di Minggu Prapaskah yang kelima ini, bahwa kami semua percaya kepada Allah yang membangkitkan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kegiatan kehidupan bergereja di gereja GKPU Paul Adi Sumarmo di sini. Tuhan memberkati para majelis gereja, para pengurus di masing-masing komisi, tim atau panitia yang ada di sini. Tuhan memberkati, ialah mereka boleh memiliki hati yang melayani, setia melayani, setia bersekutu, setia bersaksi di dalam pimpinan Roh Kudus. Kegiatan-kegiatan gereja yang telah diprogramkan Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Beresman yang melayani di sini dengan keluarga. Tuhan berkati Bapak Pendeta Beresman dan keluarga, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, kecukupan, kesabaran, kesetiaan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan wilayah Timur dan Barat. Tuhan berkati jemaat Tuhan, biarlah pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan itu untuk kemuliaan-Mu saja. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Bapak Saman dengan juga Ibu Sulastri, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada anak ini. Kami pun berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita, keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Wahyono. Tuhan berkati
keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka ini, sehingga diberikan penghiburan dan kekuatan iman dari Roh Kudus, sehingga ke depan mereka boleh kembali menata kehidupannya, memiliki semangat yang baru dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami pun berdoa untuk perkumpulan jemaat mereka yang telah lanjut usia. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan iman untuk setiap jemaat yang mendambakan teman hidup, yang merindukan momongan, yang memerlukan pekerjaan untuk anak-anak sekolah. Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka senantiasa mengarahkan hati dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah yang membangkitkan setiap kerinduan, setiap harapan dari jemaat GKP Kadus Manemo di sini. Tuhan, kami berdoa untuk dan Lanut dan di PON 50 beserta jajarannya, memberikan hikmat, memberikan hati yang melayani, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati juga para siswa Pradidat Dirgantara, demikian juga siswa Skading 402, 405. Tuhan berkati supaya mereka setia menjalani masa pendidikan dan diberikan kelancaran, kesehatan, kedisiplinan, sehingga mereka boleh mengenyam pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya boleh menjadi bekal yang penting dalam masa depannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat di setiap kementerian, khususnya di Dinas Kesehatan, dan berdoa untuk setiap rumah sakit, para dokter, perawat, karyawan, mereka yang pada saat ini berperan bersama menanggulangi virus corona ini. Bapak, memberikan kesehatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat dan sukacita dalam jiwanya, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas panggilannya dengan segenap hati. Lindungilah Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan doa ini kami tutup bersama dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan bersama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.